Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai yang kami ta'zimi, kepada segenap jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, sahabat-sahabat fatayat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya lah kita semua dapat menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang keutamaan doa. Apa sih keutamaan doa? Keutamaan doa adalah apabila kita berdoa kepada Allah, maka hati kita akan lebih tentram. Jika sahabat-sahabat sedang mengalami betapa sulitnya masalah, maka hendaklah memperbanyak doa kepada Allah. Karena apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita akan lebih tentram, hati kita akan lebih tenang. Yang kedua, apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kita tidak perlu berkecil hati. Namun, kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, apabila kita berdoa kepada Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Suatu ketika Allah menguji kita, memberi kita musibah yang besar. Berarti Allah sedang rindu kepada hambanya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, lebih sering berkomunikasi kepada Allah. Maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Yang terakhir, manfaat dari doa adalah dikabulkan doanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan dalam surat tersebut Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Namun, mengapa ketika kita berdoa kok tidak dikabulkan sama Allah? Mungkin sahabat-sahabat fatayat ada yang berpikir, saya sering berdoa kepada Allah, tapi mengapa kok sama Allah tidak dikabulkan hingga saat ini? Apakah Allah tidak mendengarkan doa saya? Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Akan tetapi, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Ternyata ada hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, makan dan minum yang haram. Makan dan minum yang haram akan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, jika kita hendak membeli makan dan minuman, pilihlah makanan dan minuman yang halal, atau berpakaian dari hasil yang haram. Penting untuk kita
mencari pekerjaan yang halal, karena jika kita menghasilkan uang dari pekerjaan yang haram, lalu kita beli pakaian dan kita pakai untuk beribadah, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, penyebab doa kita tidak dikabulkan adalah tidak khusyuk dalam berdoa. Apabila kita sedang berdoa kepada Allah, kita sedang meminta sesuatu kepada Allah, hendaklah kita fokus pada tujuan kita. Kita khusyuk dalam berdoa. Apabila kita tidak mau khusyuk dalam berdoa, Allah tidak akan mau mengabulkan. Fokus pada tujuan kita. Kita khusyuk dalam berdoa. Apabila kita tidak mau khusyuk dalam berdoa, Allah tidak akan mau mengabulkan doa kita. Atau kita tidak tahu makna doa tersebut. Jika kita memohon sesuatu kepada Allah, lebih baik yang sederhana-sederhana saja. Kita tidak perlu berdoa panjang kali lebar, namun kita tidak tahu artinya. Lebih baik kita to the point aja sama Allah. Apa yang kita minta, itu yang kita ucapkan. Yang terakhir, penyebab doa tidak dikabulkan adalah terburu-buru ingin dikabulkan doa tersebut. Apabila doa kita tidak dikabulkan, maka kita akan meninggalkan doanya. Jika kita berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkannya sekarang, berarti doa kita dikabulkan besok. Jika besok tidak dikabulkan juga, mungkin sama Allah dikabulkan tahun depan. Jika tahun depan juga tidak dikabulkan, berarti doa kita ditabung oleh Allah di akhirat kelak. Maka doa kita akan dikabulkan, ditabung sama Allah. Jadi, ketika kita berdoa dan Allah tidak mengabulkannya sekarang, kita tidak boleh bosan-bosan untuk berdoa terus-menerus. Jika kita meninggalkan doa itu, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa tersebut. Itulah 3 perkara yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Sekian dari saya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.